Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan versi terbaru dari Superfollow. Jadi di versi yang terbaru ini, Superfollow itu akan dijadikan di satu dashboard. Ini adalah tool extension. Jadi teman-teman lihat sekarang itu ada di versi 172. Nah, di versi 172 ke atas ini teman-teman itu pakai Superfollow itu ada di satu dashboard seperti ini. Jadi tidak di halaman Shopee-nya, tapi sudah punya halaman dashboard sendiri. Fiturnya apa aja sih? Fiturnya di sini teman-teman bisa lihat ada follow, unfollow, chat, ini like, unlike, sama di bagian setting itu ada. Nah, ini di pengaturan teman bisa ngatur ini durasi anti spam, sama data tersimpan ini teman-teman itu orang yang teman-teman scrap datanya yang mau teman-teman kirimin pesan, seperti itu teman-teman. Di Superfollow yang terbaru ini, teman-teman bisa pakai semua fitur-fiturnya itu langsung di halaman Superfollow-nya, jadi nggak perlu buka Shopee lagi. Tapi pastikan sebelumnya teman-teman login dulu ya. Login dulu karena kalau misalkan teman-teman nggak login, ini nggak akan bisa dipakai. Jadi teman-teman login dulu, setelah login tampilannya seperti ini. Ada username teman-teman di sini. Kalau teman mau ganti akun juga bisa, tinggal klik ganti akun. Nah, cara pakainya gimana? Jadi kita bisa follow orang itu dari follower atau followingnya toko orang lain. Bisa juga dari pembeli suatu produk tertentu. Jadi misalkan teman-teman mau nyari barang yang serupa, misalkan teman-teman jualannya apa? Misal teman-teman jualannya gamis gitu kan, teman-teman bisa nyari produknya. Produk yang berhubungan sama gamis misalkan, yang memang sesuai dengan target market teman-teman. Bisa juga dari toko tertentu. Misal dari toko ya, dari toko kita searching gamis. Nah, nanti muncul toko-toko yang memang dia berhubungan sama produk gamis kayak gitu, atau disesuaikan dengan produk yang teman-teman jual. Misal kita ngambil dari produk-produk yang ada di toko ini, tinggal kita klik get product, nanti dia akan masuk ke halaman produk yang dijual sama toko tersebut. Nah, teman-teman bisa ambil data pembelinya itu dari yang terjual. Nah, misalkan kita klik get buyer, kita klik di sini misalkan. Jadi kita ambil pembeli-pembeli yang ada di produk yang dibeli sama orang lain di toko ini. Nah, dia akan ngambil data nih teman-teman. Nah, data ini bisa teman-teman simpan. Nanti dia akan masuk di halaman setting yang simpan data, bisa juga langsung di follow kalau teman-teman nggak mau simpan. Tinggal klik follow all. Kita bisa follow 5 orang setiap 2 detik. Nah, kita klik follow sekarang. Nah, begini teman-teman. Jadi yang bisa kita follow ini hanya orang-orang yang memberikan penilaian. Jadi kan misalkan tadi yang terjual kan 200 ya, 216. Tapi kenapa di data ini cuma ada 119 tadi? Karena selebihnya itu nggak memberikan penilaian teman-teman. Jadi get buyer ini nggak bisa kita ngambil data ke semua pembeli. Yang bisa kita ambil hanya pembeli-pembeli yang dia ngasih penilaian kayak gitu. Kalau dia nggak ngasih penilaian, itu datanya nggak bisa kita ambil. Nah, kalau udah, nanti teman-teman bisa tunggu sampai selesai atau bisa juga di stop. Nah, berhasil 95 orang di follow. Nah, teman-teman bisa simpan datanya, atau enggak juga nggak disimpan nggak apa-apa, teman-teman bisa keluar. Ya gitu. Nah, itu untuk follow dari produk. Tadi dari produk yang ada di toko tertentu. Bisa juga dari pencarian produk, teman-teman bisa nyari produknya misalkan. Kalau teman-teman searching itu yang muncul langsung produk-produknya, jadi nggak perlu masuk ke halaman toko. Tinggal klik cari produk, teman bisa filter, misalkan filter yang terlaris. Nah, ini ada yang terjual 3.500, terjual 2.300. Teman-teman bisa ngambil data-data si pembeli dari produk-produk yang ada di sini gitu, teman-teman. Nah, kita tinggal ngumpulin data. Kalau udah penuh berapa totalnya, teman-teman bisa langsung follow. Klik follow all. Seperti teman-teman ya. Untuk yang fitur follow, ini data tersimpan dari yang tadi teman-teman simpen. Kalau untuk unfollow,
Nah, ini unfollow ini dia akan ngambil semua following yang ada di toko kita. Gitu, ini memang agak lama ya. Jadi misalkan kita udah follow nih, tadi kan kita udah follow. Kita misalkan kita tunggulah berapa hari misalkan sampai di fallback. Nah, kita mau unfollow nih orang-orang yang tadi barusan kita follow. Nanti dia akan ngumpulin data following yang ada di toko kita, lalu kita bisa unfollow. Kayak gitu. Caranya sama ya, jadi kalau unfollow itu dia langsung ngambil dari halaman toko kita. So, kita stop aja. Nah, ini yang orang-orang yang kita follow nih sebelumnya. Caranya tinggal unfollow all aja. Unfollow 5 orang setiap 2 detik. Ini bisa diganti-ganti ya. Cuma ini defaultnya itu unfollow-nya 5 orang setiap 2 detik. Kalau teman mau ganti silahkan. Kita klik unfollow sekarang. Nah, dia akan unfollow nih. Jadi orang-orang yang udah kita follow itu akan udah kita follow akan kita unfollow lagi. Kalau satu toko itu kita bisa follow sampai 3000 akun teman-teman. Jadi setiap akun Shopee itu boleh punya following itu sampai 3000. Nah, kalau misalkan teman-teman gagal, itu artinya teman-teman udah sampai batas maksimal kayak gitu. Caranya gimana supaya teman-teman bisa follow lagi? Teman-teman harus unfollow dulu sampai 0, sampai habis unfollowingnya, baru teman-teman lanjut follow lagi. Nah, gitu teman-teman. Kalau untuk yang chat ini masih sama targetnya. Jadi cara kerja yang chat sama follow itu ngambil datanya sama, bisa dari follower atau following yang suatu toko tertentu, atau bisa dari pembeli, dari buyers. Nah, kalau kita rekomendasinya itu dari pembeli. Karena apa? Karena kalau dia udah beli itu pasti followernya aktif. Pembelinya itu akunnya aktif gitu. Beda misalkan kalau misalkan kita ngambil dari follower, belum tentu dia orang yang pernah beli gitu kan. Walaupun dia cuma follow, belum tentu dia pernah beli. Tapi kalau dari buyer itu pasti dia pernah beli. Caranya masih sama kayak follow tadi, cuma bedanya kalau sekarang kita untuk ngirimin pesan. Kalau tadi kan kita mau follow, kalau sekarang ngambil datanya untuk ngirimin pesan. Kita chat buyer. Nah, ini orang-orangnya. Kita klik misalkan apa ya? Halo. Ini teman-teman terserah ya, teman-teman mau kirim pesan misalkan mau promosi, mau ngasih link produk teman-teman di sini bisa. Misalkan teman-teman lagi ada promo, ini juga bisa dikirimin ke follower teman-teman. Misalkan teman-teman mau nyari nih mau ngirimin pesan ke orang yang pernah beli di toko teman-teman, itu tinggal buka halaman toko teman-teman terus kirimin pesan. Caranya masih sama, jadi tinggal buka tokonya, buka produknya, klik chat buyer, baru kirimin pesan, klik kirim. Jadi ini bebas ya teksnya, teman-teman bisa diatur. Nah, ini nggak semua orang, ini yang perlu diperhatikan nih teman-teman, nggak semua orang itu bisa dikirimin pesan. Artinya teman-teman hanya boleh mengirimkan pesan itu ke orang-orang yang memang mengizinkan. Artinya dia di halaman tokonya itu ada klik chat. Misalkan tadi kita ngambil data 100 ya, ini belum tentu terkirimnya sampai 100. Karena ada akun yang memang dia di private dan dia nggak bisa dikirimin pesan gitu. Jadi sesuai dengan settingan orang-orang yang kita mau kirimin pesan ini. Kalau dia akunnya di private, nggak bisa kirim pesan kita. Jadi yang terkirim ini hanya yang memang dia akunnya dibuka untuk kita kirimin pesan. Gitu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman tinggal nunggu aja. Kalau udah dia akan berhenti sendiri nanti. Nah, itu untuk kirim pesan teman-teman. Misalkan teman-teman mau dari follower teman-teman ya, misalkan cari tokonya, teman-teman tinggal searching aja. Misalkan nama toko teman-teman apa, nama toko sendiri. Nah, misalkan kita mau follow, ini kan toko kita, misalkan kita mau kirimin pesan ke follower yang ada di toko kita, tinggal klik aja chat follower gitu. Sesuaikan sama toko, jadi searching nama toko teman-teman sendiri, terus teman-teman kirim pesan ke follower teman-teman.
Nah, ini jadi semua orang yang udah follow toko kita itu bisa kita kirimin pesan. Misal teman-teman lagi ada promo, teman-teman lagi ada apa hal yang mesti teman-teman sampaikan ke follower, itu bisa pakai ini. Nah, dia akan ngumpulin data, teman-teman tinggal kirimin pesan kayak gitu. Balik lagi ya, untuk kirim pesan ini memang nggak semua akun bisa dikirimin pesan. Jadi hanya akun-akun tertentu aja. Walaupun dia misalkan follow toko teman-teman, kalau dia memprivate akunnya atau settingannya gitu kan nggak bisa dikirimin pesan, ya kita nggak bisa kirim. Nah, ini teman-teman. Kalau udah tinggal kirimin pesannya apa yang mau teman-teman isi, yang mau teman-teman sampaikan ke follower teman-teman, tinggal klik kirim. Gitu ya. Nah, ini kalau like produk ini teman-teman, jadi biasanya itu buat saling like. Jadi buat misalkan teman-teman punya komunitas yang untuk saling like produk, itu bisa pakai like ini. Atau unlike produk. Unlike produk itu kalau misalkan teman-teman mau unlike semua produk yang pernah teman-teman like. Nah, ini yang pernah kita like itu akan muncul di sini produknya. Kalau kita mau unlike, tinggal klik aja unlike all. Ini ngebaca dari mana? Dari akun yang kita login. Jadi tergantung kita loginnya pakai akun yang mana. Kalau kita login pakai akun A, ya yang muncul ya akun A di sini kan. Yang kita produk-produk yang kita like pakai akun A. Gitu teman-teman, simple ya. Jadi untuk fitur-fiturnya masih sama, hanya bedanya tampilannya ini sedikit lebih mudah menurut saya, jadi lebih friendly user. Teman-teman bisa langsung pakai semua fitur itu di satu halaman. Kalau yang versi lama itu kan teman-teman harus buka Shopee dulu, teman-teman harus cari-cari produknya dulu, dan itu lebih ribet teman-teman. Menurut saya di versi yang sekarang ini teman-teman bisa pakai fitur-fitur ini dengan lebih mudah. Jadi ini fitur-fiturnya. Teman-teman kalau teman mau ganti akun, teman-teman tinggal klik aja di sini, nanti dia akan log out sendiri. Terus teman-teman bisa langsung login ke akun yang baru gitu. Misalkan teman-teman mau ganti akun nih, tinggal ganti akun aja, klik, terus teman-teman login di sini, klik login, nanti dia akan otomatis membuka halaman baru. Jadi pada saat teman-teman login di halaman seller, nanti dia akan secara otomatis membuka halaman Superfollow. Nah, itu udah otomatis sendiri teman-teman. Jadi kurang lebih itu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain boleh komen aja di bawah. Semoga bisa membantu teman-teman untuk sebagai tutorial cara pakainya ya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.